Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aziz Arizal sebagai perwakilan kelompok untuk mata kuliah dari Termodinamika Teknik 2. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang siklus Rankine. Untuk nama anggota sendiri, yang pertama itu ada Fauzan Widyo Santoso, Muhammad Rajib Al-Atros, Muhadli Satya Permadi, Muhammad Aziz Arizal, yaitu saya sendiri, dan juga Nur Kasyana. Oke, pertama-tama itu untuk pengertian. Apa sih itu siklus Rankine? Siklus Rankine merupakan siklus umum yang sering digunakan sebagai standar untuk sebuah pembangkit listrik dengan menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Pada siklus Rankine ini terdapat proses kompresi isentropik dan penambahan panas isobarik, ekspansi isentropik, dan juga pelepasan panas isobarik. Siklus Rankine menggambarkan pengoperasian mesin pemanas uap yang biasa ditemukan di pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga yang dihasilkan dengan menguapkan dan mengembunkan fluida kerja secara bergantian. Dalam banyak kasus air maupun zat pendingin seperti amonia juga dapat digunakan. Ada 4 proses dalam siklus Rankine yang masing-masing mengubah keadaan fluida kerja. Siklus Rankine ideal adalah sebuah siklus termodinamika yang dimana mengubah panas menjadi kerja. Siklus Rankine pertama kali ditemukan oleh William John Macomb Rankine. Siklus Rankine ideal yang pada umumnya digunakan pada suatu pembangkit listrik tenaga uap. Pada siklus ini memiliki dua fase fluida kerja, yaitu liquid dalam keadaan cair dan juga vapor dalam keadaan uap. Kemudian untuk komponen siklus Rankine itu yang pertama ada boiler. Nah, boiler di sini itu mengubah zat cair menjadi sebuah campuran, di mana itu berupa campuran fluida dari vapor atau uap dan juga cairan. Yang kedua itu turbin uap. Nah, dari boiler ini menghasilkan sebuah campuran yang berisi antara uap super panas. Nah, untuk uap super panasnya ini kita masukkan ke dalam turbin uap agar dapat bekerja sebagai tenaga dari pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian keluaran dari turbin uap itu masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan kembali dalam proses kondensasi, di mana fluida yang tadinya merupakan campuran dari fase uap dan cair itu diubah menjadi fase cair kembali dalam proses kondensasi. Lalu yang keempat itu pompa. Dari cairan yang ditampung dari kondensor itu dialirkan kembali oleh pompa menuju boiler agar terjadi sebuah siklus dalam proses di pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian untuk siklus Rankine, di sini ada contoh dari prosesnya dan juga diagram siklusnya. Pada proses 1-2 yang ditunjukkan pada bagian turbin itu merupakan uap bertekanan dan temperatur tinggi dari boiler masuk ke turbin. Terjadi proses ekspansi secara isentropik atau ideal. Terjadi penurunan tekanan pada fluida kerja. Kemudian pada proses 2-3 itu di mana hasil uap yang dikeluarkan dari turbin tadi masuk ke kondenser. Fluida kerja yang keluar dari turbin dalam keadaan kondisi tekanan rendah, lalu fluida kerja masuk ke dalam kondenser dan terjadi proses kondensasi untuk didinginkan. Yang ketiga, proses 3-4. Fluida kerja yang berupa cair dalam ininya kita menggunakan fluida air memasuki pompa lalu dikompresi sehingga meningkatkan tekanan dari fluida kerja tersebut, dan pada fase ini fluida kerja masih berwujud cair atau cair jenuh. Terjadi perubahan entropi. Kemudian pada proses 4-1 fluida kerja bertekanan tinggi dari hasil kompresi pada pompa masuk ke dalam boiler. Pada boiler, fluida secara isobaris tidak ada perubahan tekanan fluida selama proses. Panas boiler didapat dari hasil pembakaran di luar. Pada proses ini terjadi perubahan wujud fluida dari cair menjadi campuran dan kemudian menjadi uap jenuh hingga uap lanjut atau superheated. Untuk gambar prosesnya itu ada di sebelah kiri atas dan gambar siklusnya itu ada pada bagian bawahnya.
Nah, kemudian, kami, menggunakan sebuah contoh untuk, sebuah persoalan. Yang pertama itu analisis siklus pembangkit listrik tenaga uap dengan tekanan uap yang memasuki turbin. Diketahui sebesar 20 bar dan temperaturnya itu 212 derajat Celcius. Ekspansi di turbin dengan tekanan dan temperaturnya 2,5 bar dan suhunya itu 127 derajat Celcius. Berdasarkan pada tabel Properties of Saturated Water Liquid Vapor, temperatur tabel dan pressure table antara lain entalpi saturated vapornya itu dalam tekanan 20 bar itu kurang lebih sebesar 2.799,5 kilojoule per kilogram. Kemudian entropinya yaitu entropi saturated vapornya pada tekanan 20 bar itu 6,3409 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk entropinya saturated liquid pada tekanan 2,5 bar itu sebesar 1,6 kilojoule per kilogram Kelvin. Dan entropi saturated vapor pada tekanan 2,5 bar itu sebesar 7,05 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, di sini terdapat gambar diagram proses, di mana pada proses 1 itu pada tekanan 20 bar dengan suhunya itu 212 derajat Celcius masuk ke dalam turbin. Lalu turbin dikeluarkan kembali dalam tekanan 2,5 bar dengan suhu 120 derajat Celcius menuju kondenser. Lalu hasil dari kondenser itu kita kembali ke dalam pompa dan dari pompa masuk lagi ke boiler. Dan siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Untuk gambar diagram siklusnya kurang lebih pada gambar seperti ini, di mana pada awalnya hasil ekspansi isentropisnya itu turun dari tekanan 20 bar menjadi 2,5 bar. Pada proses ini turbin itu mengeluarkan kerja sebesar, lalu hasil dari kondensor itu pada proses kerja di kondenser itu mengeluarkan sebuah kalor. Kemudian masuk ke dalam pompa di mana pompa itu memberikan kerja dan kembali lagi ke boiler. Di mana pada proses 4 sampai 1 di mana itu akan terjadi pertambahan panas secara intensif. Nah, kemudian di sini kami akan mencari tahu tentang kualitas campuran. Kualitas campuran disimbolkan dengan huruf X dengan tekanannya itu pada 20 bar dan 2,5 bar. Berdasarkan tabel Properties of Saturated Water Liquid Vapor, temperatur tabel memiliki data-data sebagai berikut. Pada tekanan 20 bar itu H1 sama dengan Hg pada tekanan 20 bar sebesar 2.799,5 kilojoule per kilogram. Lalu S-nya itu S1 sama dengan Sg 20 bar sama dengan 6,3409 kilojoule per kilogram. Lalu pada tekanan 2,5 bar S-nya SF itu sebesar 1,6 kilojoule per kilogram. Sg-nya itu sebesar 7,05 kilojoule per kilogram. S2 sama dengan S1 sama dengan 6,3 kilojoule per kilogram. Untuk S sendiri berupa entropi dan hanya adalah entalpi. Jadi lanjut untuk kualitas campuran di sini kami mengelambangkan dengan huruf X2 di mana sama dengan entropi kedua dikurangi entropi per 1 per entropi G per entropi F sama dengan 6,34 kilojoule per kilogram Kelvin dikurangi 1,6 kilojoule per kilogram Kelvin per 7,05 kilojoule per kilogram Kelvin dikurangi 1,6 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian didapatkan 4,7 kilogram per kilojoule per kilogram Kelvin per 5,4 kilojoule per kilogram Kelvin. Mendapatkan hasil 0,8693.
Sehingga diketahui campuran uap dan airnya sebesar 86,93% itu untuk uap dan sisanya sebesar 13,07% adalah air. Nah, kemudian, masuk ke dalam analisis volume atur, yang terdiri dari, asumsi dan penyelesaian. Untuk asumsinya, kami menggunakan asumsi yang pertama terdapat kondisi operasional stabil atau steady, kemudian perubahan energi kinetik dan potensial itu diabaikan atau sama dengan nol, dan prosesnya steady proses. heeh. Pada kasus ini di mana H1 itu masuk ke dalam turbin, lalu, ditambah W out atau kerja yang keluar sama dengan H2. Nah, kemudian entalpi pada siklus, pada proses 1, 2 yaitu berupa proses, ekspansi isentropik. Di sini diketahui kerja turbin atau WT, sama dengan M, dalam kurung H2 min H1, di mana WT per M atau kerja turbin per menit sama dengan H2 dikurangi H1, di mana H2 sama dengan HF ditambah X2, dalam kurung dikali dengan Hg min Hf, di mana H2 sama dengan Hf ditambah 0,8693 dengan Hg min Hf, dan H2 sama dengan Hf ditambah 0,8693 Hfg. Berdasarkan tabel properties of saturated liquid vapor, temperatur table pada tekanan 2,5 bar didapat, nilai Hg-nya itu sebesar 2716,9 kilojoule per kilogram dan Hf-nya sebesar 535,37 kilojoule per kilogram, sehingga Hgf-nya sebesar 2181,5 kilojoule per kilogram. Dengan demikian, H2 itu sama dengan Hf ditambah 0,8693 Hfg, sama dengan 535,37 kilojoule per kilogram ditambah 0,8693 dikali 2181,5 kilojoule per kilogram. Hasilnya 2431,75 kilojoule per kilogram. Sehingga WT per M-nya itu sama dengan H2 min H1, sama dengan didapat H2-nya itu H2 sebesar 2799,5 kilojoule per kilogram dikurangi 24,3175 kilojoule per kilogram. Didapatkan hasil sebesar 367,75 kilojoule per kilogram. Kemudian pada proses 2 sampai 3, di mana berupa proses pembuangan panas dengan asumsi steady proses dan energi kinetik dan energi potensialnya itu 0. Nilai H3 didasarkan pada tabel A12 itu sebesar pada HF dalam tekanan 2,5 bar sebesar 535,37 kilojoule per kilogram. Kemudian kita menggunakan persamaan kesetimbangan energi, di mana energi yang masuk sama dengan delta perubahan energi itu energi terhadap waktu ditambah energi yang keluar. Jadi H2 sama dengan Q out ditambah H3. Di mana H3-nya itu Q out itu sama dengan H2 min H3, 2000 H2-nya itu 2431,75 kilojoule per kilogram dikurangi 535,37 kilojoule per kilogram. Didapatkan hasil 1902,8 kilojoule per kilogram. Kemudian pada proses 3-4 yaitu pada proses kompresi isentropis dengan asumsi steady proses dan energi kinetik dan energi potensialnya itu sama dengan 0. Untuk H3-nya itu 535,37 kilojoule per kilogram. H4 itu sama dengan kerja pompa per menit ditambah H3 sama dengan V3 pada tekanan
2,5 bar dikali dengan P4 min P3 ditambah H3. Untuk P3-nya ada kali 2,5 bar itu sama dengan PF kali 25 bar sama dengan 1,0672 dikali 10 pangkat 3 meter kubik per kilogram. Jadi untuk H4-nya itu setelah dihitung mendapatkan nilai sebesar 537,24 kJ per kilogram. Sehingga WP per M itu sama dengan H4 dikurangi H3, 537,24 dikurangi 535,37. Hasilnya 1,87 kJ per kilogram. Kemudian pada proses penambahan panas pada boiler. Dengan asumsi yang pertama steady proses, yang kedua diasumsikan tidak ada perubahan pada energi kinetik dan energi potensial atau sama dengan 0. Kemudian untuk mencari hasilnya itu kita pertama menggunakan persamaan kesetimbangan energi, di mana energi yang masuk sama dengan perubahan energi pada sistem ditambah energi yang keluar. Kemudian diturunkan menjadi H4 ditambah panas yang masuk sama dengan energi yang keluar. Energi yang keluar sama dengan M ditambah H1 min H4. QN per M sama dengan H1 min H4. QN per M sama dengan 2431,75 minus dikurangi 537,24 sama dengan 1894,51 kJ per kilogram. Sehingga diketahui efisiensi termalnya itu sebesar dengan mu sama dengan WT per M dikurangi WP per M per Qin per M. Hasilnya 367,75 dikurangi 187 per 1894,51 dalam satuan kilojoule per kilogram semua. Dapatkan hasilnya itu 0,193. Setelah dikonversi dari desimal ke persen didapatkan hasil 19,3%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan yang didapat dari komponen yang terinstalasi pada pembangkit listrik tenaga uap ini, kualitas campuran memiliki persentase uap dengan nilai 86,93% dan untuk presentasi airnya dengan nilainya 13,07%. Tenaga mekanik yang dihasilkan turbin dan kerja yang diperlukan pompa didapat sehingga efisiensi termal pada siklus pembangkit listrik tenaga uap sebesar 0,9193 atau 19,3%. 19,3% merupakan energi yang digunakan boiler agar dapat menghasilkan tenaga. Untuk sumber referensinya seperti ini diambil dari jurnal analisis termodinamika siklus pembangkit listrik tenaga uap kapasitas 1500 kW dari Ananda Octavian Wahyu Irawan. Untuk pertanyaannya, apa efek penambahan superheater pada siklus Rankine? Untuk jawabannya berupa penambahan superheater akan membuat suhu uap menjadi super panas. Kenaikan suhu menyebabkan kerja turbin menjadi lebih besar, di mana berpengaruh untuk peningkatan efisiensi thermal siklus. Untuk superheater sendiri itu akan ada pada bagian boiler, di mana boiler sendiri itu terjadi pada bagian siklus 4 sampai 1 dan efeknya akan dapat ditemukan pada bagian turbin, yaitu pada siklus 1-2. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.